Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Guru Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade Sains Nasional Matematika tingkat SD tahun 2025. Oke, langsung saja kita di nomor 11. Soalnya, Aris akan mengisi petak 2x2 berikut dengan bilangan prima berbeda yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Banyak cara untuk mengisi petak-petak tersebut adalah ada berapa cara? Oke, langsung saja kita bahas ya. Pertama, bilangan prima kurang dari 40. Jadi angka yang digunakan untuk mengisi itu adalah bilangan prima kurang dari 40. Kita daftarkan dulu. Bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Ini bilangan prima yang kurang dari 40. Nah, bilangan prima yang kurang dari 40 itu ada 12 angka. Jadi di kotak pertama kita masih punya 12 pilihan. Lanjut, kotak kedua kita tinggal punya 11 pilihan karena ada satu angka yang kita pilih di kotak pertama. Di kotak ketiga kita tinggal punya 10 pilihan karena dua angka sudah masuk ke kotak pertama dan kotak ketiga. Tentu saja yang terakhir tinggal punya 9 pilihan karena dari 12 tadi sudah terpilih di kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Jadi banyak cara adalah kita kalikan semuanya. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Hasilnya 11.880. Jadi ada 11.880 cara untuk mengisi 4 kotak tersebut dengan bilangan prima kurang dari 40. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Terdapat 5 pasang putra-putri duta pendidikan dari 5 sekolah dan akan dibentuk tim kepanitiaan yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Jika tidak boleh ada putra dan putri dari sekolah yang sama dalam tim, maka banyak cara untuk membentuk tim kepanitiaan adalah ada berapa cara. Ini bisa pakai cara manual, kalau ini kita pakai cara kombinasi ya. Pembahasannya, terdapat 5 pasang putra-putri dari 5 sekolah. Nah, kita tuliskan misal A, A2, B, B2, CC2, DD2, EE2. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa ini putra dan putri dari sekolah yang sama, maka menggunakan kode A seperti itu. Lanjut, panitia itu terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Sekarang kita cari cara berapa yang kita punya untuk memilih 2 putra dari 5 sekolahan. Nah, kita menggunakan kombinasi ya. Jadi kita akan memilih 2 putra dari 5 sekolahan. Jadi kita rumusnya 5 faktorial itu N, kemudian R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Jadi 5 ini keseluruhannya, 2 ini adalah objek yang kita pilih. Nah, kita hitung 5 faktorial, 2 faktorial, 5 dikurangi 2 itu 3. Lanjut, kita jabarkan yang atas, 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian kita sederhanakan 3 faktorialnya. 5 kali 4 itu 20, 2 faktorial itu 2 kali 1. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Jadi kita punya 10 cara untuk memilih yang putra. Lanjut, untuk pemilihan putrinya, tapi disyaratkan bahwa tidak boleh ada putri dari sekolah yang sama dengan yang putra. Maka objeknya yang semula 5 sekolahan, kita kurangi 2 dulu, karena asumsinya sudah terpilih di yang putra. Jadi sekarang kita hanya bisa memilih 2 putri dari 3 sekolahan. Maka kita menggunakan kombinasi ini, 2 putri dari 3 sekolahan. N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, hasilnya adalah 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 ya, 1 faktorial. Lanjut, kita hitung 3 kali 2 faktorial, kita coret 2-nya saja, menghasilkan 3 cara. Jadi untuk putra kita punya 10 cara, untuk putri kita punya 3 cara. Nah, untuk total banyak caranya, tinggal kita kalikan 10 kali 3, ketemunya 30. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Jika 35% dari suatu bilangan adalah 75,
maka 21% dari bilangan tersebut adalah, oke, ini caranya ada banyak ya. Pak Andi akan menjelaskan cara yang paling simpel nih. X itu bilangan yang ditanyakan, misalnya X itu bilangan yang ditanyakan, maka X adalah 21%, ini yang akan kita cari. Sedangkan 35% dari bilangan tersebut yang diketahui yaitu nilainya 75. Jadi perbandingannya cukup seperti ini. Yang dicari, yang diketahui, dikalikan bilangan yang diketahui. Kita coret dulu persentasenya. Lalu ada 21 sama 35, kita sederhanakan juga. Masing-masing kita bagi 7. 21 bagi 7 dapat 3, 35 bagi 7 dapat 5. Ini aslinya bisa disederhanakan lagi ya, tapi Pak Andi memilih untuk dikalikan biar kalian tahu kalau ini bisa dikalikan. 3 kali 75 ketemunya adalah 225 dibagi 5. Kita pakai pola gapit, hasilnya adalah 45. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Median dari data berikut ada 4/5, 5/10, 0,235, dan 3/4. Nah, sebelum menjawab, kalian harus benar-benar ingat apa itu median. Halo, ingat gak? Ya, median itu adalah nilai tengah. Jadi, cara mencari nilai tengah itu diurutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Di sini datanya itu tersaji dalam bentuk pecahan dan juga desimal. Biar gampang kita membandingkannya, kita ubah data dari yang bentuk pecahan ke desimal. 4/5 bisa kita ubah menjadi 8/10. Desimalnya adalah 0,8. 5/10 langsung saja menjadi 0,5. Kalau yang 3/4 kita ubah jadi per 100, 75/100. Dengan cara ini dikali 25 ya, atas dan bawahnya, menghasilkan 0,75 untuk bentuk desimalnya. Sekarang bisa kita urutkan dari data terkecil sampai terbesar. Antara 0,8, 0,5, 0,75, dan 0,235, yang paling kecil adalah 0,235, berikutnya 0,5, 0,75, dan 0,8. Sekarang datanya sudah urut. Kita ambil tengah-tengahnya. Karena datanya genap, ada 4 data, kita ambil data kedua dan data ketiga untuk dijumlahkan. 0,5 ditambah 0,75 dibagi 2. Ketemunya 1,25 dibagi 2, yaitu 0,625. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya. Konsep yang perlu diingat adalah median itu sama dengan nilai tengah. Langkah pertama diurutkan dulu datanya, lalu diambil nilai tengahnya. Lanjut soal ke-15. Bilangan genap 5 angka akan disusun dari angka-angka 1, 2, 3, dan 5 dengan memenuhi semua ketentuan. Pertama, semua angka harus digunakan. Yang kedua, angka 5 boleh muncul maksimal 2 kali. Angka 2 hanya muncul 1 kali. Berapa banyak susunan bilangan genap yang mungkin? Oke, kita bahas ya. Pertama, kita akan menyusun 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya 5 tempat. Dan diingat, angka yang diminta di sini itu harus bilangan genap. Bilangan genap itu ciri-cirinya adalah belakangnya, bagian belakang itu dia harus genap juga. Ada 1, 2, 3, 5 yang bisa menempati bagian satuan itu hanya angka 2. Jadi di posisi angka satuan kita hanya punya satu pilihan. Kita tulis satu pilihan ya. Oke, sekarang kita lanjut digit angka pertama. Di angka pertama kita punya pilihan 1, 3, dan 5. Kenapa 2 tidak bisa kita pilih? Karena ada syaratnya angka 2 hanya muncul 1 kali. Angka 2 sudah muncul di angka satuan atau digit paling terakhir. Jadi kita punya 3 pilihan untuk bilangan yang pertama. Lanjut, di bilangan yang kedua kita juga sama. Kita masih punya 3 pilihan. Pilihan angka 1, angka 3, dan angka 5. Karena ini boleh berulang. Jadi kita punya 3 pilihan di sini. Nah, lanjut yang di sini digit ketiga kita hanya punya 2 pilihan, angka 1 dan angka 3. Kenapa? Karena di syaratnya itu angka 5
hanya boleh muncul maksimal 2 kali. Dia sudah muncul di angka pertama dan angka kedua. Jadi di angka ketiga ini kita punya 2 pilihan, angka 1 atau angka 3. Nah, di digit keempat juga sama. Kita punya 2 pilihan, angka 1 atau angka 3. Kita tulis 2 pilihannya. Maka banyak susunan yang mungkin adalah 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. Hasilnya 36 susunan. Nah, jadi jawabannya adalah 36. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.